Apa kaitan akal dan syariat ini? Apa kaitan akal dan syariat ini? Mesti para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap orang wajib memahami 3 aturan di dalam manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara kaitan antara akal dan dalil. Aturan yang pertama, akal manusia dan dalil Al-Quran dan Sunnah muttafiqani mu'talifani la yakhtalifan. Akal manusia dan dalil Al-Quran dan Sunnah adalah sesuatu yang selaras dan tidak akan pernah saling bertolak belakang. Ini aturan yang pertama. Ini aturan pertama. Dalil dan akal ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah berbeda. Mengapa? Karena Tuhan yang memberikanmu akal adalah Tuhan yang sama, yang berucap dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin dua hal itu berbeda. Karena berasal dari sumber yang sama, ialah Allah Azza wa Jalla. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, akal ini adalah yang mengikut. Adapun dalil adalah yang diikuti. Dalil yang diikuti dan akal yang mengikuti. Dalil adalah pokok dan akal adalah cabang. Ini aturan yang kedua yang mesti untuk kita pahami. Maka tatkala ada pemahaman pada diri ini bahwasanya ayat ini atau dalil ini bertolak belakang dengan pemahamanku, maka yang harus didahulukan adalah dalil ketimbang akal. Contoh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah dibebaskannya Makkah. Sekarang ada saudara kita di negara orang kafir. Ia tak mampu untuk menunaikan dan mendirikan rukun-rukun Islam jikalau dirinya tetap di negara tersebut. Maka diwajibkan atas dirinya hijrah. Maka ia melakukan hijrah dari negara orang kafir tersebut menuju negara Islam. Lantas, ini bertolak belakang antara dalil dan akal. Dalil mengatakan tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan Makkah. Maka pindahnya orang ini dari negara kafir menuju negara Islam tidak lagi disebut sebagai hijrah. Apakah benar begitu? Ada tolak belakang di sini. Maka yang mana yang lebih didahulukan terlebih dahulu? Dalil yang terlebih dahulu ketimbang akal. Karena kemungkinan besar akal kita lah yang keliru di dalam memahami dalil ini. Jangan malah menolak dalil ini, lantas mengatakan dalil ini bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keliru. Makanya dalil adalah sumber, akal adalah cabang. Dalil adalah yang diikuti, adapun akal adalah yang mengikuti. Ini aturan yang kedua. Aturan yang ketiga, akal ini khadim. Adapun dalil ini adalah makhdum. Akal ini sebagai pembantu saja. Adapun dalil ini sebagai raja yang dirawat, yang dibantu, dan selainnya. Maka dalil adalah rajanya. Adapun akal ini yang membantu memahami dalil, membantu menafsirkan dalil, dan bukan sebagai tolak ukur. Karena orang-orang yang berasal dari golongan al-mutakallimin mengatakan al-maqbulu wal mardudu minan naqli marji'uhu ila al-aql. Hal-hal yang diterima dan hal-hal yang tertolak dari dalil itu sumbernya berasal dari akal. Ini keliru. Ini menandakan bahwasanya dirinya menjadikan akal ini sebagai raja dan dalil ini sebagai pembantu. Dan itu di antara bentuk-bentuk kekeliruan. Maka pahami 3 aturan ini, engkau akan selamat dari perkara-perkara yang orang-orang al-mutakallimin diuji dengannya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah.